Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Antara Jaya dan Wan Abut, ibarat bumi dan langit. Setiap hari Jaya berlama-lama di depan televisi. Memang itu sesuatu yang mengasyikkan. Dan hal itu adalah sebuah keasyikan tersendiri baginya. Namun tiap kali Wan Abut nongol di layar kaca, cepat-cepat Jaya mematikan televisi sambil mengumpat. Perutnya pun mual. Tidak jelas apa salah Wan Abut, sehingga Jaya makin hari makin membencinya. Yang bisa dikatakan secara lebih pasti adalah karena Wan Abut menyingkirkan Ahong dalam Pilgub Jakarta. Dulu Ahong adalah wakil Jaya dalam mengurus ibu kota, sekaligus sahabat dekatnya yang banyak menyimpan rahasianya. Seiring dengan kekalahan si Ahong, hancur pula mimpi-mimpi indah Jaya di ibu kota. Yang juga membuat Jaya jengkel, Wan Abut menghentikan proyek reklamasi pantai utara ibu kota. Padahal proyek ratusan triliun itu adalah hasil kongsi dari Jaya Ahong Taipan. Dengan mematikan proyek itu, Jaya merasa Wan Abut tidak menghormatinya, bahkan melecehkannya. Di atas segalanya, Wan Abut terlalu mempesona dan yang muncul dari harisma, kecerdasan, integritas sampai dengan leadership. Semua itu tak harus dimiliki oleh Jaya. Maka menjulang tinggi lawan Abut dengan cahaya gemerlap yang memancarkan ke segala arah. Tanpa diperintah, mata rakyat pun tertuju pada Wan Abut yang bersinar indah bak kembang api. Sebaliknya, sinar Jaya sudah lama redup. Salah satu yang meredupkannya adalah sinar Wan Abut yang terlalu terang, yang melenyapkan api kecil Jaya. Penyebab lain, Wan Abut selalu lebih cepat muncul dengan gagasan-gagasan besar yang cemerlang dalam merespons situasi, melebihi gagasan dangkal dan lamban dari si Jaya. Seperti yang terlihat dalam hal menangani corona. Sekali lagi, kehebatan Wan Abut itulah yang semakin menenggelamkan Jaya. Karena mau tak mau, rakyat membanding-bandingkan kualitas Jaya sama Wan Abut. Dan perbandingan itu memunculkan keunggulan Wan Abut yang terlihat dari tingginya kualitas Wan Abut menangani COVID-19 yang kemudian diikut-ikuti oleh rezim. Sebenarnya tak layak sih membanding-bandingkan Jaya dengan Wan Abut, karena memang seperti langit dan bumi. Tak layak juga untuk membandingkan akhlak keduanya. Toh Wan Abut dikenal jujur dan tulus, sedangkan Jaya pembohong dan culas. Tapi perbandingan itu perlu karena Jaya adalah kepala negara, sedangkan Wan Abut hanya gubernur. Lain halnya kalau Wan Abut adalah presiden dan Jaya hanya seorang camat. Perbandingan itu perlu dilakukan untuk menyadarkan kita bahwa telah terjadi kesalahan besar dalam Pilpres 2014. Kecelakaan politik yang menyebabkan orang seperti Jaya, di mana tak punya pikiran, bisa terpilih. Hal ini bisa jadi pemicu literasi politik publik untuk lebih cerdas dalam menilai calon pemimpin. Dan menjadi kesadaran para tokoh bangsa serta intelektual untuk memeriksa ulang sistem ketatanegaraan kita dan undang-undang tentang Pilpres. Sehingga kecelakaan politik yang membuat kita menderita lahir batin dan kerusakan negara tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sesudah mematikan televisi, biasanya diikuti dengan penyesalan Jaya telah memberhentikan Wan Abut dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanpa alasan yang bisa diterima akal dan nurani. Tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Wan Abut. Kinerja dan kompetensinya tak diragukan. Yang juga tak bisa dilupakan, Wan Abut adalah salah satu figur kunci yang berhasil membawa Jaya ke istana. Secara arogan, pengecut dan bodoh, dia menyingkirkan Wan Abut. Hal yang mestinya menohok harga diri Wan Abut. Kembali Jaya merenung penuh penyesalan. Sekiranya Wan Abut tetap di kabinet, tentu dia tak akan bersinar, karena dia tetap harus menjalankan visi Jaya yang tak jelas. Lebih penting lagi, Wan Abut adalah bawahannya. Langsung bisa disuruh-suruh ke sana kemari. Dengan menjadi gubernur ibu kota yang prestisius, Wan Abut lebih leluasa mengeluarkan gagasan-gagasannya sendiri, yang kemudian dieksekusi dengan hasil yang membuat orang berdecak kagum. Prestasi-prestasi yang melampaui kerja-kerja rezim Jaya, sehingga Wan Abut terlihat seperti gubernur rasa presiden. Dan puluhan penghargaan internasional juga diberikan kepadanya dalam waktu yang sangat singkat.
Ini pun tidak pernah dikatakan Wan Abut kepada publik karena ia tidak menganggap hal itu yang penting. Rakyat mendengarnya dari media domestik maupun internasional. Penghargaan-penghargaan itu didapat bukan melalui sogokan, tapi hasil pengamatan langsung atas hasil kerja Wan Abut dan gagasan-gagasan cemerlangnya yang disampaikan dalam ceramah-ceramah di kota-kota besar dunia. Apa boleh buat? Nasi telah jadi bubur. Wan Abut akan semakin bersinar yang datang dari mata hati, ilmu, dan pengalaman. Begitu besar sinarnya sehingga menelan semua sinar kecil lain dan barangkali akan menakdirkannya menjadi presiden negeri ini di masa yang akan datang. Tak ada gunanya menertawakan terus-menerus kebijakan-kebijakan Wan Abut secara tidak jujur. Karena prestasi besar Wan Abut dengan mudah dapat dilihat oleh rakyat. Propaganda jijik yang dijalankan para influencer dan buzzer bayaran untuk menenggelamkan Wan Abut justru akan semakin menjulangkan namanya dan menghancurkan reputasi mereka yang memusuhinya. Tentu, kritik sangat perlu, apalagi Wan Abut ini bukanlah dewa. Wan Abut sendiri menganggap pengkritik dan lawan debat sebagai teman berpikir. Tapi ada perbedaan besar antara kritik dan caci maki. Kritik didasarkan pada rasionalisme, sedangkan caci maki didasarkan pada emosi dan kedunguan. Kita sih berharap Jaya tidak lagi mematikan televisi saat Wan Abut nongol. Pandanglah dia baik-baik, dengar dengan seksama apa yang dikatakannya. Perhatikan hasil karyanya dan ambil ilmunya. Kalau ada yang salah, sampaikan dengan jujur, walaupun dengan suara keras. Sehingga orang-orang hebat yang mungkin dapat memajukan bangsa ini diperlakukan dengan pantas dan adil. Serta dengan begitu, Jaya dilihat sebagai orang bodoh yang tahu akan kebodohannya dan mau belajar dari kesalahan-kesalahannya. Jokowi disarankan cuti dulu dari presiden dan digantikan oleh Anies. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai begitu lamban dalam menangani virus corona yang sudah menjadi wabah di dunia. Tak hanya dinilai lamban, publik juga menduga kasus corona ini memang sengaja ditutup-tutupi dan tidak ada transparansi. Hal berbeda dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang cepat penanganannya, responsif dan transparansi menyampaikan data. Karena hal itu, warganet ada yang mengusulkan Jokowi dan jajarannya ini cuti dulu dan digantikan oleh Anies Baswedan untuk menangani corona. Dari akun @uyopek, Pak Jokowi untuk penanganan wabah virus corona ini dan langkah-langkah ke depan, Bapak dan jajarannya cuti saja dulu dari Presiden dan Kabinet. Ganti dengan Pak Anies dan berangkat di DKI. Syukur-syukur sih seterusnya. Nyadar dirilah, terima kasih. Begitu katanya pada hari Jumat 13 Maret. Usulan ini pun disambut baik oleh netizen. Setuju, sementara Kabinet Jokowi lockdown. Ujar akun @ipunglombok. Gue jarang malah, hampir gak pernah memuji Anies. Tapi membandingkan cara dia menangani corona dengan yang dilakukan Jokowi hanya membuat Jokowi semakin gak layak jadi presiden. Usul gue, Anies ambil komando nasional. Insya Allah Indonesia juga belum terlambat. Kata pengamat internasional @Hasmi Bahtiar. Logika yang dipakai sama Anies dalam menangani corona itu logika pemimpin negara-negara maju di Eropa. Kalau dia pegang komando nasional, gue optimis sih, corona ini bisa selesai. Pak Jokowi cuti aja dulu, ngopi-ngopi lah di Solo sana. Lanjut akun Hasmi. Beberapa waktu lalu Anies diundang di acara Mata Najwa. Ia tampil memaparkan penanganan corona di sana dan ia pun mendapatkan aplaus meriah dan disebut the next Presiden RI. Acara Mata Najwa di Trans 7 pada hari Rabu 11 Maret kemarin mengangkat topik hangat tentang penanganan corona yang sudah ditetapkan WHO sebagai pandemi. Hadir sebagai narasumber dari Kementerian Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jubir Jokowi Fajrul Rahman dan lain-lain.
Paparan yang disampaikan Gubernur Anies terkait apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam penanganan corona ini sangat gamblang. Langkah cepat dan tepat mengutamakan keselamatan warga. Sampai-sampai Anies mendapatkan aplaus sangat meriah oleh audiens yang hadir di studio acara Mata Najwa. Di sosial media pun netizen juga mengungkap kekagumannya pada Anies. Runtut, jelas langkah-langkahnya. Begitu kata akun @n_setiawan. Simpel dan gampang dimengerti. Komen pula dari Agung Trijayanto. Wow, you're really good bener. Saya harap pemimpin yang lain fokus seperti Anies, bangga rasanya punya pemimpin seperti Pak Anies. Begitu pula kata akun @auzago. Yang lain pun juga menimpali the next Presiden RI. Potongan video ini juga diunggah oleh akun @maspio. Tampil memaparkan penanganan corona di Mata Najwa, good bener Anies mendapat aplaus meriah.